Oke, baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Yendri Mataine, kelas A semester 8. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat satu video yang berdurasi 10 menit untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Politik. Di sini sebelumnya diminta untuk membaca dua materi. Yang pertama materi mengenai More Strength Things a COVID-19 series, yaitu di dalamnya mengatakan bahwa Bupati Boltim sebut banyak rakyat yang menangis akibat aturan yang dibuat oleh Menteri saling bertolak belakang, dan Menteri Desa larang dana desa untuk beli sembako, dan Mendagri revisi sebut dana desa boleh untuk beli sembako, dan Menteri Sosial larang penerima BLT dapat bantuan lagi dari pemerintah daerah. Nah, di sini banyak aturan-aturan menteri yang saling bertolak belakang. Dan pada materi yang kedua yang diminta untuk dibaca, yaitu bansos atau bantuan sosial terhalang koordinasi menteri. Nah, di situ di dalamnya terdapat kritik Bupati Boltim terhadap sejumlah menteri yang menjadi viral. Dia menyebutkan bahwa pencairan dana bantuan sosial ini terhalang dengan aturan menteri, dan yang ketiga, nilai aturan antara menteri tidak terkoordinasi dengan baik, yaitu dikatakan juga ini menteri seakan-akan tahu kondisi masyarakat. Mereka tidak tahu apa-apa, cuman aji mumpung saja jadi menteri. Sehan Salim Lanjar, Bupati Bolang, Monggo Timur Boltim. Oke, baik. Dan setelah kita membaca kedua materi tersebut, kita diminta untuk membuat satu analisis dengan judul Politik Kebijakan Selalu Merujuk pada Konsep Negara Kesejahteraan terkait dengan isu lambatnya pencairan dana bansos atau bantuan sosial COVID-19. Oke, baik. Saya akan bahas mengenai bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah. Dan sebelumnya kita membaca berita, sebelumnya Kementerian Keuangan menyebut bahwa ini alokasikan dana penanggulangan virus corona ini sampai tahun 2022. Bahkan pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2021 terdapat anggaran tersebut. Pemerintah sudah melihat bahwa satu paket bahwa penanganan dampak COVID-19 ini bukan hanya diantisipasi pada tahun 2020 ini, tapi pemerintah melihat ke depan bahwa bahkan sampai ke 2021 pun mereka sudah mempertimbangkan bahwa ini bantuan sosial ini atau dana yang akan diberikan bisa sampai 2021. Nah, dengan keadaan COVID-19 ini, dana bantuan sosial dari Menteri Keuangan sendiri sudah mempertimbangkan semuanya. Dana anggaran semuanya sudah dipertimbangkan dengan baik oleh pemerintah. Tetapi yang pada saat ini dipermasalahkan bahwa banyak aturan yang dibuat oleh menteri bertolak belakang. Karena itu Bupati Boltim sendiri atau Bupati Bolang Monggo Timur, Sehan Salim Lanjar, yaitu birokrasi yang begitu rumit pencairan bantuan langsung tunai atau BLT dinilai tidak perlu, sebab sudah ada
sejumlah aturan yang bisa digunakan. Menurut Bupati Poltim Sehan Salim sendiri mengatakan bahwa itu terlalu berlebihan bila dasarnya karena belum turunnya BLT dari pemerintah pusat. Sebelumnya Bupati Poltim ini menjadi viral karena terekam video dan viral di sosial media. Ini bupati ini bahkan sampai mengumpat menteri karena kesal dengan BLT yang belum cair. Sementara banyak warganya yang sudah kelaparan. Pada saat itu dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Bupati Sean itu menjelaskan bahwa dirinya mengamuk dan mengumpat karena rakyatnya sudah kelaparan karena kehabisan beras. Sementara BLT sebesar 600.000 yang dijanjikan oleh pemerintah pusat belum juga cair akibat mekanisme yang begitu berbelit-belit, begitu banyak aturan. Karena itu menurut saya sendiri, ini di tengah pandemi COVID-19 ini, seharusnya pemerintah pusat mempermudah cara atau mekanisme untuk pencairan BLT ini, dan pemerintah pusat juga harus berdialog atau memberikan satu diskresi kepada pemerintah daerah agar pembagian BLT ini kepada warga bisa dipercepat dan tidak diperlambat atau berbelit-belit, karena rumitnya birokrasi yang dibuat. Jadinya pencairan dana BLT ini dengan lamanya pengurusan administrasi yang begitu rumit, pencairan rakyat khawatirnya duluan kelaparan atau susah di luar sana, dan mungkin banyak yang tidak bisa beli kebutuhan. Karena itu ini sendiri menjadi isu lambatnya pencairan dana bantuan sosial COVID-19 sendiri. Karena itu dengan ada aturan menteri yang bertolak belakang dan bantuan sosial yang terhalang, kita merujuk kembali kepada konsep negara kesejahteraan. Dan kita harus pahami dulu apa itu negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan sendiri adalah konsep pemerintah ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial kepada masyarakat Indonesia. Konsep ini didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan, distribusi kekayaan yang setara, dan tanggung jawab masyarakat kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk menjalani kehidupan yang layak. Istilah ini secara umum bisa mencakup berbagai macam organisasi ekonomi dan sosial. Karena itu menurut saya sendiri, ketika pemerintah atau negara belum mengambil peran dalam melindungi atau mengutamakan kesejahteraan ekonomi kepada masyarakatnya terlebih dahulu, maka pada saat ini pemerintah belum bisa mencapai apa itu negara kesejahteraan. Karena itu untuk sekarang dengan pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja sama untuk mencapai satu konsep, yaitu negara kesejahteraan, yaitu mengutamakan kebutuhan masyarakatnya sendiri. Dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mensinkronisasikan satu aturan yang tidak begitu rumit atau berbelit-belit untuk menyalurkan bantuan sosial ini. Karena itu kita sebagai masyarakat sendiri
harus berperan penting juga dalam mencegah COVID-19 ini. Bukan hanya pemerintah saja, terlebih khusus kita sendiri sebagai masyarakat. Tetap stay safe, jaga jarak, social distancing. Dan jika ada kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.